Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai makalah yang sudah saya tulis dan saya akan mempresentasikannya yang berjudul Penerapan Hukum Syariat Islam di Aceh dalam Sorotan Dunia. Nah, sebelum saya menjelaskan latar belakangnya, saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama itu mengenai penerapan Perda Syariat Islam di Aceh, lalu yang kedua sistematika hukum penegakan konon jinayah di Aceh. Nah, di sini penerapan syariat Islam di Aceh merupakan persoalan yang sangat penting untuk dicermati karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama kali terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini juga akan menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan ketika menerapkan suatu hukum yang baru. Sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif, masalah penerapan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan atau dengan kata lain, bukan lagi menjadi rahasia umum di Nusantara ini. Bahkan telah terkenal di beberapa negara tetangga seperti Malaysia. Karena syariat Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh. Nah, Provinsi Aceh juga adalah salah satu daerah di Indonesia yang paling religius. Wilayah di ujung utara Sumatera ini merupakan satu-satunya bagian dari kepulauan yang menjatuhkan hukuman kepada penduduknya berdasarkan hukum Islam. Dalam sejarahnya, Aceh merupakan salah satu kesultanan Islam paling kuat di Asia Tenggara. Daerah ini telah lama menggunakan jenis hukum Islam informal yang dipadukan dengan hukum setempat atau yang dikenal dengan hukum adat. Di sini saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama itu mengenai penerapan Perda Syariat Islam di Aceh. Sedikit banyak saya akan menjelaskan. Sejumlah aktivis mendesak pengkajian ulang dan evaluasi pemberlakuan konon jinayah atau peraturan daerah syariat Islam di Aceh. Pada peringatan setahun penerapan hukum tersebut karena dinilai diskriminatif dengan menghukum kelompok yang rentan serta minim partisipasi masyarakat. Dengan memberikan hukuman cambuk, peraturan daerah tersebut juga dinilai bertentangan dengan hukum-hukum nasional serta berbagai konvensi anti-diskriminatif terhadap perempuan dan anti penyiksaan yang sudah diverifikasi oleh pemerintah Indonesia, termasuk memperkuat hukum badan yang sebenarnya sudah dilarang penggunaannya di Indonesia. Kalau dilihat dari MOU Helsinki tentang perdamaian Aceh, sebenarnya itu adalah tentang bagaimana pemerintah Aceh kedepannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Jadi kalau dibilang perda itu khususan tentang tidak boleh melanggar kemanusiaan dan dasar negara itu sendiri. Nah, dan saya sedikit banyak akan membahas rumusan masalah yang saya angkat. Yang kedua, sistem hukum penegakan konon jinayah di Aceh. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan hukum yang teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana pola yang dihasilkan dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, Indonesia menerapkan atau memberlakukan 4 model sistematika hukum, yaitu civil law, common law, district, dan hukum Islam. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandung sistem hukum Eropa kontinental atau sering kita sebut nih dengan civil law. Kenyataan ini ditandai dengan sejumlah produk hukum yang ditetapkan pemerintah Indonesia, semuanya berbentuk tertulis. Oleh sebab itu, keberlakuan hukum tertulis itu sangat dipengaruhi oleh kaidah tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah dari pembuatnya itu buat. Nullum delectum nolla poena sine feria lega poenali. Prinsip ini berlaku untuk semuanya ketentuan pidana, tidak terkecuali untuk pemberlakuan pidana konon syariat Islam yang secara tegas mengatur tentang beberapa pelanggaran jinayah. Pidana seperti Konun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Minuman khamar itu minuman yang seperti orang membuat kecanduan dan membuat mabuk.
Konun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir, perjudian, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu faktor penghambat penegasan konun jinayah disebabkan oleh lambatnya substansi konun, baik isinya maupun pasal-pasalnya. Political will pemerintah sangat kurang dan adanya perbedaan persepsi mengenai konun jinayah, moral dan integritas penegakan hukum yang masih lemah, tekanan publik yang masih terbatas, dan anggaran biaya yang rendah. Implikasi dari faktor penghambat penegakan konun jinayah melahirkan ketidakpastian hukum, munculnya kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik terhadap pelanggaran konun jinayah, dan terjadinya debat kusir penegakan konun jinayah. Sekian dari saya, pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.